dan kemudian kami akan selalu bekerja dengan hati untuk melayani mereka supaya masyarakat ini bisa merasakan keadilan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Podcast Tribun Lampung. Ya, seperti biasa, kalau Podcast Tribun Lampung tentunya akan menghadirkan narasumber yang hebat yang akan berbincang dengan Mutiara. Nah, nih Tribuners, pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu organisasi besar yang ada di Indonesia yang memang bergerak dalam bidang kemanusiaan, yaitu PMI. Dan perlu Tribuners ketahui juga bahwasannya PMI ini sekarang lagi ada agenda yang cukup besar yang diikuti oleh perwakilan dari 34 provinsi, dan kebetulan tuan rumahnya ini ada di Lampung nih tahun ini. Dan mungkin Tribuners penasaran ya sama siapa sih Mutiara kali ini gitu kan, narasumber kali ini siapa sih yang akan diajak berbicara pada podcast Tribun Lampung. Langsung aja nih Mutiara kenalin, yaitu Pak Hidayat Lama Karate selaku Ketua PMI dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Oke, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Hidayat, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat luar biasa. Oke. Ya. Nah, ini kan kebetulan ke Lampung ya, Bapak sendiri kan dari Sulawesi Tengah. Apakah ini pertama kalinya Pak ke Lampung? Saya ke Lampung ini untuk yang kedua kalinya. Oh, jadi sebelumnya sudah pernah ke Lampung berapa tahun yang lalu, acara BKKBN tingkat nasional, tapi hanya datang acara, kemudian besoknya langsung pulang. Jadi belum sempat melihat kota Lampung intinya. Jadi sempat mengeksplorasi. Belum sempat. Ya. Nah, harapannya kali ini bisa mengeksplorasi ya. Insya Allah tadi malam sudah mulai. Oh, udah mulai. Nah, gimana nih pendapatnya tentang Provinsi Lampung ini, Pak? Saya secara pribadi, kalau saya membandingkan dengan kota di mana saya berada, Kota Palu, Lampung memang lebih besar dan kemudian pembangunannya lebih maju ya. Dan juga memang saya lihat jumlah penduduknya lebih besar. Di samping itu mungkin karena Lampung ini termasuk provinsi yang ada di lintas Sumatera, dan jarak antar Jakarta, Lampung, Sumatera itu kan jadi dia berkembang karena itu. Oke, nah kalau boleh tahu Pak Hidayat, mungkin kan banyak yang belum mengenal gitu kan sosok Pak Hidayat. Kalau boleh tahu Pak Hidayat ini sebenarnya ikut PMI sejak kapan sih Pak di Sulawesi Tengah? Saya menjadi pengurus PMI sejak 2017. 2017? Ya, dan ini periode kedua. Periode kedua saya jadi Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, luar biasa sekali. Berarti sudah lama ya di PMI Sulawesi Tengah. Kurang lebih sekitar 6 tahun berarti ya dari tahun 2017. Nah, sebenarnya apa sih yang dibawa oleh kontingen PMI Sulteng nih pada acara Jumbara yang diadakan di Lampung kali ini? Kalau kegiatan Jumbara yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan Kalianda, ibu kotanya itu PMI Provinsi ikut berpartisipasi dengan mengikut sertakan peserta 102 orang. 102 orang. Jadi 38 orang peserta aktif dan kemudian yang lainnya pendamping dan pengunjung. Dan itu memang dimungkinkan untuk bisa hadir. Jadi kemarin kami datang dengan rombongan sejumlah 102 orang. Oke, jadi sejumlah 102 orang dengan pesawat terbang. Dengan pesawat biasa, berarti anggarannya tuh luar biasa sekali gitu kan. Nah, kalau misalkan berbicara tentang 102 orang ini yang ikut dalam rombongan PMI Sulteng dalam acara Jumbara, itu ada seleksi khusus nggak sih sampai terpilih akhirnya 102 orang ini? Tidak, jadi yang pesertanya aktif itu 38 orang. Peserta aktif 38 orang itu diseleksi dari pelaksanaan Jumbara Provinsi. Jadi kami dari PMI Provinsi tahun lalu melaksanakan kegiatan Jumbara tingkat provinsi yang diikuti oleh semua kabupaten kota. PMI kabupaten di Sulawesi Tengah. Dan hasil Jumbara Provinsi itu yang kita jadikan dasar untuk merekrut mereka akan ikut ke tingkat nasional. Itu tahapannya kayak gitu. Tahapannya seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, sejauh ini seperti apa sih, ada nggak sih persiapan khusus nih yang dilakukan oleh kontingen dari PMI Sulteng untuk menghadapi Jumbara di Provinsi Lampung ini? Iya, jadi saya kira sebagaimana provinsi lainnya, karena di Jumbara ini kan judulnya kepanjangan itu Jumpa Bakti Gembira. Iya, betul sekali. Jadi kalau kata Pak JK, Pak Yusuf Kala tadi di acara Mukernas, beliau mengatakan bahwa inilah momen di mana PMI itu menyiapkan ruang relawan-relawannya itu bisa bergembira. Karena apa? Karena selama aktivitas PMI, ketika aktivitas dilakukan di waktu-waktu lain, itu semua dalam keadaan kita menolong orang. Kita bekerja membantu bencana dan sebagainya, di mana kita di situ tidak bisa bergembira karena kita ikut terlibat di suasana hati keluarga kita yang kena bencana. Nah, disinilah dibuatkan momen oleh PMI
di mana para relawan itu ada satu tempat mereka bisa bergembira, jumpa bakti gembira. Oke. Nah itu dia. Jadi mendasari hal tersebut Iya, ya. itu. Nah kalau misalkan dari PMI Sultan sendiri, kegiatan apa saja yang diikuti di Jumbara? Semua kegiatan lomba yang ada di kegiatan Jumbara itu diikuti oleh peserta kita dari Sulteng. Dan kita datang dengan semangat bahwa kami datang berpartisipasi dan kami siap untuk menang. Wah, biasa sekali ya kita doakan. Ini kan kalau nggak salah 9 hari ya? Sampai tanggal 10. Iya, sampai tanggal 10 Juli, luar biasa sekali. Nah berarti ada agenda khusus nggak sih seperti PMI Sulteng ini akan mengeksplorasi Lampung mungkin dengan wisata, destinasi dan sebagainya? Ya, jadi nanti akan kita atur waktunya sehingga anak-anak kita sebelum kembali ke Palu, Sulawesi Tengah dan kabupaten-kabupaten mereka berasal, itu kita akan bawa ke kota Bandar Lampung untuk nanti bersama-sama dengan mereka yang mendampingi menunjukkan tempat-tempat wisata atau tempat-tempat kuliner untuk mereka bisa bawa pulang oleh-oleh khas. Iya, betul sekali. Nah, berbicara tentang salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PMI se-Indonesia dan tentunya apa saja sih sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai fokusnya mungkin dari PMI Sulteng gitu dalam kegiatan kali ini? Yang menjadi penekanan penting mungkin dari Pak Hidayat selaku Ketua PMI Sulteng kepada para anggota apa pada kegiatan kali ini? Yang jelas yang pertama yang saya tekankan bahwa kita datang untuk berpartisipasi ya di kegiatan nasional ini. Kemudian kedua, saya sampaikan terutama kepada anak-anak yang ikut lomba karena yang kita bawa ini tingkat mula, tingkat madya, tingkat wira. Jadi SD, SMP, SMA. Oke, ada tiga tingkatan yang kita bawa. Jadi yang pertama saya bilang manfaatkan momen ini untuk kalian berkenalan dengan sebanyak mungkin teman-teman se-Indonesia. Kemudian yang kedua momennya adalah kita memperkenalkan tentang budaya kita. Dan yang ketiga kita memperkenalkan tentang hasil daerah kita. Karena Sulawesi Tengah ini kan cukup terkenal ya dengan beberapa oleh-oleh khas Palu, kemudian tarian, seni, budaya yang bisa kita tampilkan nanti di acara ini. Iya betul. Jadi kita datang karena di Jumbara tahun sebelum 4 tahun sekali ya Jumbara ya. Jumbara sebelumnya itu kemudian Sulawesi Tengah ada di posisi termasuk provinsi yang meraih prestasi banyak cukup. Wow, luar biasa. Ya, jadi kita punya target lagi tahun ini kita akan kembali bisa meraih prestasi yang luar biasa. Ya, kalau bisa tetap di posisi atau kalau bisa naik dari tahun yang sebelumnya. Nah kalau dari Sultan sendiri udah pernah menjadi tuan rumah belum sih dalam kegiatan seperti ini? Belum. Harapannya mungkin kita iya. Jadi saya kemarin sampaikan kepada teman-teman bahwa kalau misalnya ada pemilihan tempat untuk pelaksanaan Jumbara ke depan, itu Sulawesi Tengah menawarkan diri menjadi salah satu kandidat calon tuan rumah. Tanya apa alasannya Pak? Alasannya ya biar daerah kami juga dikenal dan kemudian kami juga bisa memberikan yang terbaik buat kontingen se-Indonesia dan tempat Sulawesi Tengah itu sudah banyak sekali event nasional yang dilaksanakan di sana dan kami menyatakan kami siap. Oke. Ya. Kita doakan pokoknya Sulawesi Tengah bisa menjadi tuan rumah di agenda. Amin insya Allah. Bak Tenggol soal Mukernas dari PMI ya. Yeah. Sebenarnya kalau baru bicara tentang Mukernas, apa sih yang dibawa misi dan visi yang dibawa oleh kontingen PMI Sulteng dalam Mukernas kali ini? Sebenarnya di Mukernas itu kan musyawarah kerja nasional. Jadi memang kita mendiskusikan tentang program kerja yang disusun oleh PMI pusat yang lokusnya itu ada di masing-masing provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Dan kami sebagai daerah yang boleh dikategorikan sebagai daerah yang rawan bencana, memang Mukernas ini menjadi ajang di mana kami bisa mendengarkan apa program dari pusat dan kemudian kami bisa menyampaikan apa harapan-harapan kami terhadap pusat. Dan kami bahkan mengkritisi program pusat yang sampai ke daerah yang menurut kami tidak terlalu maksimal dilaksanakan dengan konsep pusat. Contoh misalnya begini. Contoh misalnya ketika ada program pembangunan fasilitas di daerah, itu kan semua prosesnya dari pusat. Iya betul. Tendernya di pusat, pemenangnya di pusat, kemudian mereka datang ke daerah, mengambil orang-orang daerah untuk menjadi subkontraktor bekerjanya, sehingga banyak masalah. Itu di Mukernas kemarin saya sudah sarankan, kalau bisa itu prosesnya di daerah, dan kami siap memfasilitasi lewat ULP yang ada di daerah. Nah, itu diterima, tadi nyatakan diterima. Kemudian soal logistik ini masih sering ditempatkan di kota-kota besar. Contoh kami Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat itu tempat logistiknya masih di Makassar. Nah kalau terjadi bencana, gesernya lambat. Sementara peristiwa bencana itu banyak di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kan gitu. Sehingga kemarin juga kami menyarankan kok bisa dilokalisir di setiap provinsi. Nah tadi juga sudah terjawab bahwa iya akan dilakukan. Dan bahkan polanya dirubah, tidak lagi kita memperbesar gedung-gedung penyimpanan,
tapi lewat marketplace yang ada dan toko-toko yang ada, misalnya seperti Alfamidi, Alfamart, nanti tinggal kontrak kerjasama dengan mereka. Jadi barangnya tinggal diambil kalau dalam bentuk sembako. Oke, jadi memang kalau misalkan itu harapannya dari PMI Sulteng sendiri terkait dengan logistik itu ditempatkan di setiap provinsi. Jadi ketika terjadi bencana lebih mudah jangkauannya. Iya. Nah, berbicara tentang tadi sudah disinggung oleh Pak Hidayat bahwasannya memang Sulteng ini kan salah satu provinsi yang cukup rawan terjadi bencana seperti gempa, tsunami, bahkan di beberapa tahun 2018 sempat terjadi bencana yang luar biasa, dahsyat yang akhirnya ya kita cukup berduka ya, sangat berduka tentunya karena banyak korban juga. Nah, dalam peristiwa seperti itu ketika terjadi bencana, apa yang menjadi kendala dari PMI Sulteng ketika menghadapi bencana seperti itu? Yang menjadi kendala itu kan pertama misalnya ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Kemudian yang kedua fasilitas untuk penanggulangan bencana, misalnya alat transport dan sebagainya, alat penyuplai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu kendalanya itu adalah keterbatasan jumlah tenaga. Nah, memang seperti bencana besar yang kemarin 28 September itu betul-betul bencana yang melibatkan yang kawasannya sangat luas ya, terdampak 4 kabupaten. Kemudian dengan bentuk bencana yang hampir lengkap. Ada bencana alam, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, banjir bandang. Iya, betul. Itu di waktu bersamaan. Dan saya waktu itu masih aktif ya sebagai Ketua Satgas Percepatan Penanganan Bencana itu, karena jabatan saya sebagai Sekretaris Daerah. Itu jumlah korban terdampak itu kurang lebih 6.000 orang yang meninggal dunia. Yang ditemukan 4.000 lebih, 1.000 lebih tidak ditemukan. Tapi nyatakan hilang oleh keluarga. Kemudian yang berikutnya jumlah rumah rusak. Itu ribuan rumah rusak itu. Rumah ringan, sedang, berat itu ribuan rumah rusak. Kemudian fasilitas umum lainnya, jalan, jembatan, bangunan, itu memang dahsyat sekali. Nah, itu memang karena memang Sulawesi Tengah itu dalam peta geologinya itu termasuk daerah jalur garis sesar. Jadi dia masuk di jalur garis sesar. Nah, garis sesar ini, sesar Palu Koro ini sesar aktif. Iya, yang sering. Iya, dia sesar aktif. Sering gerak. Iya, jadi ada waktu tertentu dia bergerak lagi. Iya, betul sekali. Dan potensi bencananya bisa gempa bumi dan potensi tsunami-nya juga besar karena khusus Kota Palu itu dalam teluk dan rata-rata kabupaten-kabupaten yang ada di sana itu ada di pinggiran pantai. Beberapa kabupaten, hanya satu kabupaten yang tidak punya pantai. Jadi potensi tsunami-nya sangat besar. Jadi memang salah satu kendalanya adalah dari segi transportasi atau fasilitas dan juga logistik ya, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi ketika terjadi bencana. Nah, apakah PMI Sulteng ini bergerak ketika ada bencana saja atau ada kegiatan lain di luar itu? Kalau PMI Sulteng sesungguhnya kalau tidak ada kebencanaan kami menyiapkan fasilitas lainnya kepada masyarakat. Contoh misalnya pelayanan ambulans gratis. Kemudian membantu memfasilitasi mereka yang misalnya membutuhkan tenaga perawatan di rumah misalnya. Kita menyiapkan tenaga-tenaga perawat terampil yang bisa datang ke mereka untuk melayani mereka. Seperti contoh program seperti itu iya. Kemudian di UDD-nya sendiri tentang unit donor darah, ya kita punya unit donor darah sendiri yang membantu rumah sakit yang ada di sana untuk menyiapkan darah bagi mereka yang membutuhkan darah. Kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi di luar kebencanaan itu masih banyak kegiatan lain yang kami kerjakan menurut bidang-bidang yang tersedia itu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi dijelaskan di luar kegiatan kebencanaan dilakukan berbagai kegiatan oleh PMI Sulteng. Iya. Lalu seperti apa sih sebenarnya peran PMI di Sulteng? Apakah bisa dikatakan sangat aktif nih kegiatannya kalau untuk PMI di Sulteng? Kalau untuk kegiatan di luar kebencanaan, kita menjalankan kegiatan rutin. Terjalankan kegiatan rutin, kemudian kita bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya mereka memfasilitasi mereka ketika mereka butuh PMI hadir untuk pelaksanaan kegiatan donor darah instansi tertentu, organisasi tertentu, itu kita terlibat aktif. Kita menghadiri acara-acara yang dilaksanakan oleh instansi lain, organisasi lain, yang juga kita terlibat aktif. Kalau di kebencanaan ya, kalau usah dibilang lah. Jadi kalau di Sulteng sendiri, peran PMI-nya seperti apa? Seberapa penting peran PMI kalau di Sulteng? Hari ini masyarakat Sulteng merasakan kehadiran PMI itu baik di masa bencana maupun di luar bencana itu mulai terasa.
Oke. Karena mereka melihat bagaimana kami bekerja untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan itu. Jadi memang kita tidak pernah membedakan siapa-siapa. Jadi kalau kemudian mereka punya kebutuhan, punya kepentingan, ya kaitannya dengan tugas kami di sini, kami selalu merespon dengan cepat. Oke. Mereka butuh air bersih, mereka butuh penanganan kawasan mereka untuk dibantu tenaga-tenaga terampil, kami selalu hadir. Oke, jadi selalu hadir di tengah kebutuhan dari masyarakat di Sulteng. Nah, ini kan tadi disebutkan juga salah satu kegiatannya adalah seperti apa istilahnya donor darah ya, di mana untuk memenuhi stok darah di Provinsi Sulteng sendiri. Nah, sejauh ini bagaimana cara yang dilakukan oleh PMI Sulteng untuk memenuhi stok darah di Sulteng supaya selalu aman? Kebutuhan darah kita kalau di Sulawesi Tengah itu per bulannya, menurut hitungan teman-teman dari donor darah 1.500 kantong per bulan Kebutuhannya? Targetnya memang satu tahun itu 15.000 kantong darah, tapi kita bagi per bulannya minimal 1.500 kantong darah per bulan. Kalau saya lihat pencapaiannya itu memang kemudian bisa kita penuhi. Selain dari donor darah aktif yang datang langsung ke kantor, kita juga membangun komunikasi dengan semua pihak. Iya. Kita harapkan setiap harinya ketersediaan darah itu cukup. Namun memang harus dipahami memang bahwa darah ini kan beda-beda. Ada golongan darah A, ada Iya, betul sekali. sebagainya. Maka ada A+, B+, Iya. Amin ya. Nah, orang kadang-kadang melihat bahwa itu kan donor darah ini kan banyak yang masuk. Ketika butuh darah tertentu kok nggak ada gitu. Ya memang, karena memang dari komposisi golongan darah terbesar darah O, yang terkecil itu darah AB. AB ya betul. Jadi kalau pas mereka yang datang itu membutuhkan darah AB yang jumlahnya terbatas, memang kadang-kadang ketersediaannya tidak ada. Sehingga solusinya itu kita menghubungi mereka yang ada dalam kelompok golongan darah itu. Yang kedua, atau keluarga membawa keluarganya yang memang memiliki golongan darah sama. Ketiga itu bisa langsung bayar. Oke. Karena darah ini juga ada batas waktunya. Tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Berapa maksimal waktunya itu? Itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Baik. Ya, 3 bulan itu rusak. Kalau dia rusak tidak bisa digunakan. Kita harus selesaikan. Akhirnya sia-sia betul, ngebazir ya. Penyediaan darah juga kita sesuaikan dengan kebutuhan darah yang kita evaluasi setiap waktu bulan itu, misalnya berapa yang keluar dari golongan darah tertentu, itu yang kita stok dalam saat. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali. Jadi banyak sekali hal-hal atau cara-cara yang dilakukan oleh PMI Sulteng ini untuk memenuhi kebutuhan darah di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini kan kita berada di tahun-tahun politik gitu kan. Apakah ada perubahan dari kegiatan PMI Sulteng? Mungkin lebih padat kah karena bekerja sama dengan banyak pihak karena ini di tahun politik atau seperti apa? Iya, memang di momen politik, momen tahun-tahun politik ini kemudian banyak kelompok-kelompok masyarakat, kelompok organisasi yang mungkin pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan politik mungkin melakukan kegiatan sosial, di antaranya donor darah. Ya, tapi juga tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan darah setiap harinya. Oke. Ada penambahan jumlah. Tapi kan dia fluktuatif dia, kadang-kadang di hari tertentu dia tinggi, nanti di waktu tertentu dia kurang. Jadi memang di tahun-tahun politik ini adalah dampaknya, cuman memang tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar. Baik. Oke, sejauh ini nih, apa sih yang bisa dikatakan perubahan mungkin yang terasa di PMI Sulteng dari periode sebelumnya? Karena kan Pak Hidayat katanya sudah 2 periode nih, dari periode sebelumnya dan periode sekarang ini apa perubahan yang dirasakan? Yang jelas saya merasakan pertama terjadinya peningkatan kapasitas sumber daya. Di periode pertama saya baru melihat bagaimana PMI bekerja, kemudian bagaimana kualitas sumber dayanya dan apa kebutuhan mereka yang perlu ditingkatkan. Nah, itu semua terjawab di perjalanan periode pertama, yaitu pelatihan-pelatihan baik yang dari pusat yang kita mengirim orang, pusat yang datang ke daerah, apalagi di masa bencana kemarin itu peningkatan kapasitas sumber daya itu betul-betul memang ditingkatkan karena mereka berharap bukan relawan dari luar yang datang untuk bekerja. Relawan luar itu membantu. Relawan di dalam ini yang dimaksimalkan sehingga ketika ini keluar, mereka sudah bisa merekrut yang lain itu menjadi relawan baru. Maka kami dapatkan banyak sekali pelatihan waktu itu. Sehingga di 2024 ini, K23 ini, sejak periode kemarin 2022 mulai, ini teman-teman baik di provinsi, kabupaten kota itu memiliki kualifikasi yang cukup
untuk bisa menjadi tenaga handal di PMI. Itu saya lihat yang sangat penting sekali. Kapasitas sumber daya kita menurut saya alhamdulillah. Oke. Diandalkan. Iya, luar biasa sekali. Jadi bisa diandalkan. Itu tadi bisa dikatakan perubahan yang terjadi adalah di sumber daya, di mana memang sumber daya ini kalau berbicara sukarelawan sangat penting ya. Karena berkaitan dengan keahlian mereka. iya, betul sekali. Kita bicara tentang penanganan WOS misalnya untuk air bersih, maka dicari yang punya sertifikasi air bersih. Ketika ditangani masalah psikososial, mereka yang punya sertifikasi dengan itu. Ketika menangani masalah yang lain-lainnya, itu tergantung keahlian ini. Dan alhamdulillah di Sulteng hari ini, termasuk di kabupaten kota, kita sudah punya relawan pengurus PMI, relawan yang punya keahlian-keahlian berbagai bidang itu. Oke. Terus Setempat kami tinggal merekrut, panggil si A, si B, si C, kumpul jadi ada kita untuk bikin ke daerah bencana. Contoh kemarin Sulawesi Barat, kami merespon cepat PMI pertama sampai sana Sulawesi Barat. Oke, jadi lebih efisien dan efektif karena sumber dayanya mendukung ya. Sudah terlatih bisa Tidak berkata. bisa sembarangan Pak. Iya, jadi kalau misalnya menangani korban bencana itu tidak boleh sembarangan. Iya, betul sekali. Ada SOP-nya istilahnya ya, seperti itu ya Pak. Oke. Nah, menarik sekali ya berbicara tentang PMI, dan ini kan PMI Sulteng karena kita di Lampung, jadi banyak hal juga yang akhirnya kita pelajari dari PMI Sulteng. Tapi di periode 2 ini, kalau boleh tahu Pak Hidayat, apa sih Pak yang menjadi fokus Pak Hidayat untuk PMI Sulteng? Mungkin kemajuan PMI Sulteng dan sebagainya selain sumber dayanya. Kalau saya di klinik kedua sebenarnya berkeinginan pemerintah provinsi bisa membantu menghibahkan lahan bagi kami. Baik. Bisa kita kembangkan markas dan unit donor darah. Jadi saya menganggap bahwa dengan besarnya fasilitas yang ada di kita hari ini, dengan banyaknya tenaga yang bekerja dan ruang kerja yang agak terbatas, itu menurut saya penting sekali ada fasilitas yang bisa dihibahkan oleh provinsi, lahan yang nanti bisa dibangunkan markas dan di daerah besar. Oke. Dan kami sudah berkomunikasi dengan pusat bahwa akan dicarikan lembaga donor yang siap untuk membantu itu dari sisi pembiayaan. Sudah ada jaminan sebenarnya. Baik. Cuma lahan kan yang belum ada. Kemudian yang kedua, saya juga sebenarnya masih belum terlaksana itu pembangunan klinik PMI. Klinik PMI. Berkeinginan ada klinik PMI, cuma ruangnya belum ada. Nah, tenaga kita udah siap. Kita bisa kerjasama operasional, kita punya dokter, perawat yang siap bekerja, dan itu jadi unit bisnisnya PMI yang jadi pendapatan bagi PMI. Oke. Itu boleh dilakukan. Insya Allah. Dan itu pasti kita upayakan. Oke, ya semoga apa yang menjadi harapan di periode ini bisa terwujud ya Pak Hidayat ya. Karena bisa, karena kan memang PMI ini salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang tentunya bisa membantu banyak orang ya. Nah, khususnya kalau di Sulawesi Tengah sendiri ya, karena memang merupakan daerah yang cukup dikatakan rawan bencana nih Tribuners, jadi penting sekali nih peran PMI ini. Oke, dan tadi kita sudah membahas terkait dengan PMI di Sulteng dan juga bagaimana sih atau apa kegiatan yang dilakukan PMI Sulteng di Jumbara kali ini. Nah, kita juga pengen tahu nih seperti apa sih Pak Hidayat pesannya atau harapannya kepada kontingen yang saat ini sedang melaksanakan Jumbara gitu kan di Lampung Selatan. Dan juga apa pesan yang ingin disampaikan kepada warga Sulawesi Tengah mungkin Pak Hidayat? Iya. Kepada kontingen kemarin sebelum saya ke kota Lampung, ke Bandar Lampung, saya sudah titipkan pesan bahwa kehadiran kita di Lampung ini pertama dalam rangka berpartisipasi, yang kedua dalam rangka kita bergembira, dan yang ketiga kita dalam rangka untuk menunjukkan kemampuan kita bahwa di Sulteng pun relawan-relawannya itu PMN juga bekerja dengan baik, terbina dengan baik. Dan saya juga berkeyakinan mereka bisa memiliki prestasi yang sangat luar biasa di momen ini. Dan saya pesankan kepada mereka bahwa kegembiraan itu yang utama. Kemudian yang kedua, prestasi itu harus diraih yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kita bisa datang dengan kondisi sehat dan kita pulang dalam kondisi sehat dan selamat sampai ke tempat asal. Oke, nah kalau untuk warga Sultengnya sendiri, ada pesan yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Hidayat? Artinya kalau untuk masyarakat Sulawesi Tengah ya, saudara-saudara saya di sana, saya selalu mengatakan setiap kesempatan kalau saya diwawancara bahwa kami PMI adalah lembaga kemanusiaan yang bekerja tanpa membedakan siapapun, dan kami siap membantu masyarakat yang dalam kewenangan dan kemampuan serta keahlian kami secara sukarela tanpa ada biaya atau apapun, dan kami akan selalu hadir ketika mereka membutuhkan, dan kemudian kami akan selalu bekerja dengan hati untuk melayani mereka supaya
masyarakat ini bisa merasakan keadilan. Lebih hadir untuk masyarakat dan kami bekerja untuk melayani dengan hati. Oh iya, luar biasa sekali ya melayaninya dengan hati supaya pekerjaannya bisa istilahnya maksimal seperti itu. Nah, tapi ada yang menarik dari Founders di luar dari PMI ya. Pak Hidayat ini kan memang kita tahu beliau ini sebagai ketua PMI Sulteng. Tapi ternyata ada background yang perlu kita ketahui nih. Terus ternyata Pak Hidayat ini pada tahun 2020 memang sempat mencalonkan diri ya menjadi gubernur dari Sulteng. Tapi mungkin belum dikasih kesempatan istilahnya ya, bisa dikatakan belum ditakdirkan gitu pada tahun 2020 lalu. Nah, boleh tahu nggak sih apa sih sebenarnya Pak Hidayat yang melatar belakangi Pak Hidayat pada waktu itu, dan katanya tahun ini mencalonkan diri lagi ya Pak Hidayat. Nah, apa yang melatar belakangi Pak Hidayat ingin mencalonkan diri menjadi seorang gubernur? Ya, motivasinya sebenarnya sederhana saja. Ketika saya ada di posisi birokrasi ya selama kurang lebih 31 tahun, dan akhirnya saya Allah beri amanah menjadi sekretaris daerah provinsi, dan sebelumnya pernah jadi pejabat bupati daerah Baru selama 2 tahun, yang pernah jadi wali kota Bali. Oke. Ya, saya menduduki berbagai jabatan penting dinas sampai dengan terakhir saya diberi amanah sebagai sekretaris daerah provinsi. Nah, di saat itu saya melihat bahwa dalam perjalanannya belajar dari pengalaman ketika saya jadi bupati, masyarakat itu mengharapkan hadirnya pemerintah yang betul-betul peduli terhadap mereka, hadir untuk membantu mereka, melayani mereka. Dan saya rasakan 2 tahun menjadi bupati itu adalah masa di mana saya betul-betul memberikan yang jadi pemerintah yang mereka harapkan, dan terbukti masyarakat ingin sangat merespon baik. Padahal saya masuk daerah otonomi baru yang saya tidak pernah ke sana, asal dari saya tidak punya keluarga di sana. Tapi ketika saya jalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang benar dan baik yang saya pahami karena saya memang sekolah di bidang itu, dan ternyata itu berhasil. Dan mereka betul-betul bahagia sekali. Dan sampai hari ini sudah 10 tahun saya tinggalkan kabupaten itu kalau saya datang ke sana, Sambutannya luar biasa sekali. Jadi mereka mengharapkan hadirnya pemerintah yang bisa bekerja untuk mereka. Dan saya rasa bahwa perjalanan karir saya itu memiliki cukup lah. Bekal. Sehingga saya tergerak untuk mau terjun ke dunia politik. Dan saya tinggalkan jabatan saya sebagai sekdas. Baik. Saya masih sebenarnya 11 tahun lagi pensiun sudah ada itu, dan semua orang tidak merespon sebenarnya, tidak merekomendasi terlalu cepat. Tapi saya bilang itu momennya. Nah, kemarin saya belum berhasil, belum takdirkan dengan selisih sedikit saja. Tipis ternyata. Wah. Gubernur senior. Dan saya hanya bekerja waktu itu 3 bulan saja. Kalau beliau sudah bekerja politik selama hampir 20 tahun ya. Baik. Dan kali ini saya terpanggil lagi karena menurut saya kemarin Allah belum takdirkan. Jadi ini mencoba lagi, masih semangat ya, luar biasa tentunya. Saya yakin itu Allah yang menggerakkan, sehingga saya bilang masyarakat saya datang untuk bekerja buat kalian. Itu saya. Oke. Ya, saya akan gibahkan diri saya untuk bekerja buat kalian, untuk membantu menyelesaikan persoalan kalian. Walaupun itu sebenarnya bahasa yang sering diucapkan. Iya, betul sekali. Bukan saya ingin buktikan kalau ada kepercayaan, insya Allah. Oke, wah luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Ternyata banyak sekali jabatan-jabatan yang sudah bisa dikatakan di posisi Pak Hidayat ini luar biasa sekali gitu kan. Iya, bisa dikatakan seperti itu karena memang sudah banyak jabatan yang dilalui oleh Pak Hidayat untuk sampai di posisi saat ini. Nah, berbicara tentang ini kan mencalonkan diri di Pak Hidayat di tahun ini. Terus berbicara tentang visi dan misi. Apakah kan di tahun 2020 tentu Pak Hidayat memiliki visi dan misi. Apakah di tahun ini visi misinya masih sama atau terdapat perubahan dalam visi misinya? Masih tetap karena komposisi masyarakat Sulawesi Tengah itu ada 43% berdasarkan data statistik itu hidup di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Selebihnya di sektor lain. Nah, sektor ini adalah sektor di mana masyarakat kita kehidupannya itu pada tataran kehidupan yang memang menengah ke bawah. Baik. Di antara itu pun juga menjadi sumber penyumbang masalah kemiskinan, penyumbang masalah pengangguran, dan masalah lainnya. Nah, jadi kalau itu yang jadi fokus program visi saya ke depan itu, saya menganggap bahwa bisa membantu masyarakat dapat mulai besar karena memang mereka butuh ada pemerintah hadir di sini. Kalau di sektor swasta lainnya itu mereka bisa mandiri. Jadi pemerintah hadir sebagai pengayom pelindung mereka saja. Kalau di sektor tadi itu masyarakat, pemerintah harus hadir untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Oke. Jadi saya tetap fokus itu di pertanian, perkebunan, kelautan,
Kemudian kalau dari sisi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber dayanya, saya tentu akan sangat fokus di pendidikan kesehatan. Oke, nah semisal nih Pak Hidayat memang ditakdirkan atau diberi kesempatan oleh Tuhan bahwasannya Pak Hidayat mungkin memenangkan dan akhirnya menjadi gubernur nantinya, apakah akan ada program yang berkaitan dengan PMI mungkin supaya lebih maksimal lagi di Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Hidayat? Sudah pasti. Saya punya banyak sekali gagasan bagaimana membesarkan PMI di Sulawesi Tengah itu. Saya punya banyak sekali keinginan, tapi kan mungkin bisa dipahami oleh semua bahwa itu tidak akan bisa terlepas dari pembiayaan. Iya, betul sekali. Karena memang hari ini pembiayaan yang dialokasikan untuk kita terbatas hanya untuk operasional saja, maka program-program besar itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalau saya jadi insya Allah diberi amanah menjadi gubernur ke depan, ya PMI termasuk salah satu organisasi yang akan dikembangkan sehingga menjadi seperti yang saya jelaskan tadi. Saya pengen ada klinik, bahkan rumah sakit PMI. Saya pengen ada pelayanan PMI di luar kebencanaan yang lebih banyak ke masyarakat, karena itu memang bidang dia. Iya, betul. Dan saya maksimalkan kuat PMI itu ketika bencana itu tidak punya fasilitas yang cukup, sehingga begitu kita turun paling tidak respon awal itu bisa langsung tetap. Itu cita-cita besar. Oke. Kita doakan ya, semoga cita-cita Pak Hidayat ini kan mulia sekali demi kemanusiaan, semoga bisa tercapai ke depannya Pak Hidayat. Ini merupakan pertanyaan terakhir gitu Pak dari podcast kita kali ini, luar biasa sekali ya. Pak Hidayat, terima kasih banyak atas waktunya dan juga berbagi wawasan tentang seperti apa sih Sulawesi Tengah dan juga seperti apa background Pak Hidayat, dan tentunya mungkin akan memberikan motivasi nih kepada Tribuners di rumah untuk kedepannya. Sukses selalu Pak Hidayat untuk karirnya dan juga untuk organisasi PMI-nya. Dan Tribuners, mungkin itu saja obrolan mutiara dengan Pak Hidayat pada kali ini ya, terkait dengan seperti apa sih PMI di Sulawesi Tengah dan juga gambaran kegiatan dari Pak Hidayat. Baik Tribuners, itu saja podcast Tribun Lampung kali ini bersama dengan Mutiara dan juga Pak Hidayat. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.